Kota Wali. Itulah sebutan nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kota ini terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota ini pun sangatlah terkenal, baik nasional ataupun di mata internasional. Daerah Pusar Bumi, Gerage, Cirebon, Seribon, dan hingga kini bernama Cirebon, merupakan awal sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yang dibawa oleh salah seorang putra Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Dari sejak zaman sejarah penyebaran Islam, Cirebon mewarisi berbagai ragam kultur, baik adat, tradisi, dan budaya. Di antara salah satu yang mendunia adalah batik Trusmi. Keberadaannya semenjak abad ke-14 silam. Jadi batik yaitu awalnya dari Pangeran Walang Sungsang. Yaitu itu diteruskan oleh Boyo Trusmi, yaitu Boyo Trusmi disebarkan ke masyarakat, yaitu dia berkata siapa yang mau ikut seni batik atau pengrajin batik, dia itu harus tidak diperjualbelikan, yaitu siapa yang ikut dia harus membaca syahadat. Itu awalnya ya. Terus batik ini dibuat tahun abad ke-14, mulai dipegang oleh Boyo Trusmi. Setelah itu kita disebarluaskan ke masyarakat. Di awal keberadaannya, batik Trusmi ini hanya dipakai oleh kalangan tertentu, seperti oleh para pengagung keraton, dan motifnya pun tidak banyak seperti pada saat ini yang mencapai lebih dari 400 motif. Sekarang alhamdulillah batik ini sudah mendunia. Dulu batik ini hanya dipakai terbatas oleh orang-orang bangsawan, yaitu orang-orang dari keraton, gitu. Jadi batik ini dulu untuk hubungan antara daerah atau antar wilayah, yaitu keraton Cirebon, waktu dulu masih disebut keraton Pakungwati. Ya, nah sekarang dengan Trusmi itu jadi kalau seandainya ada upacara di keraton, yaitu dia tetap memakai batik yang diproduksi atau yang dibikin oleh orang-orang Trusmi. Batik sendiri mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi, baik dari motif, corak, bahkan nilai historisnya. Kalau jenis batik sendiri yaitu di Cirebon, wadasan. Itu wadasan motif klasik. Wadasan itu asal kata mengambil dari cadas yang ada di bawah
air atau di bawah laut. Nah, itu dipadu dengan pewarnaan orang menyebut megamendung. Jadi menyebut megamendung itu artinya megamendung itu mengambil dari corak-corak alam ya, seperti pelangi dan mendung, yaitu teduh. Nah, itu awan. Nah, itu di situ orang menyebut megamendung, gradiasi ya. Secara umum di mata masyarakat awam, batik diketahui hanya beberapa motif saja atau harganya yang begitu mahal. Padahal di balik itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi batik awalnya punya 3 warna, yaitu warna hitam, coklat, dan krem. Itu kalau warna krem, yaitu kita melambangkan kita kehidupan di alam bebas. Kalau warna coklat, yaitu kita melambangkan kita bahwa itu nanti kita itu akan ke alam baka. Dan warna hitam, yaitu kita menunjukkan alam kubur. Nah, makanya batik itu ada unsur Jepang, ada unsur Belanda. Itu sebetulnya bukan batik Jepang dengan juga batik Belanda, yaitu orang-orang seni kita mengulas bahwa kita ini tahun sekian ini dijajah oleh Belanda. Yang Belanda itu yang disebut batik company. Nah, di situ. Jadi berarti batik company bukan berarti batik dari Belanda, bukan. Tetap dari Cirebon, dari Tursmi. Itu awalnya. Masalah murah dan mahal yaitu tergantung keunikan. Keunikan warna, terutama keunikan seni atau motif. Hampir 40 tahun lamanya, Iman Bimas Diko ternyata sudah menggeluti usaha batik ini. Usaha ini memang cukup menjanjikan. Bahkan ia sudah punya pelanggan tetap hingga mancanegara. Nah, sementara ini pengeluaran kadang sebagian ke daerah kita. Sebagian juga terkadang konsumen datang ke rumah, dan sebagian juga terkadang ke luar daerah, luar kota. Nah, sebagian juga saya punya channel orang Meksiko. Itu rutin dia datang 4 bulan sekali. Orang Meksiko, dia desainer untuk perfilman. Nah, itu pasti kalau 4 bulan datang, jadi setahun itu kadang 2 kali, kadang 3 kali. Keseriusannya dalam menggeluti usaha batik ini, Iman Bimas Diko tidak luput dibantu dengan karyawan yang sudah ahli di bidangnya demi menjaga hasil yang berkualitas serta kuantitas untuk para pelanggannya. Selain batik Trusmi, Cirebon juga mempunyai batik Ciwaringin
Hal ini tentunya mempunyai perbedaan-perbedaan dari beberapa sisi. Dari motif. Jadi kalau trusmi yaitu monoton. Artinya monoton itu khusus ada wadasan. Itu ya motif yang utama. Nah, kalau Ciwaringin yaitu beda. Kalau Ciwaringin yaitu motifnya hampir-hampir lari ke Pekalongan. Jadi dia itu awalnya dari Mubaleg, yaitu hijrah ke Ciwaringin, ke daerah pesantren. Nah, di situ sambil membuat kerajinan atau membuat keterampilan yaitu batik. Ini konon katanya ya, kurang lebihnya nih. Nah, nggak tahu saya tahun berapa. Batik Ciwaringin maupun batik Trusmi, keduanya merupakan bagian dari sejarah bangsa ini. Teknik membatik terdiri dari 3 unsur, yaitu adanya motif, corak, bahkan warna. Motif itu gambar jenis ya, jenis gambar misalnya kuda atau apa itu ya, bunga itu. Nah, itu motif ya. Tapi kalau corak itu warna. Iya. Jadi kalau corak itu misalnya merah, hitam dan sebagainya itu corak. Untuk pemasarannya sekarang sudah seluruh Indonesia, bahkan sudah ada ekspor ke luar negeri. Justru kalau dari masyarakat luar negeri itu kebanyakan menghargai karena proses batiknya, jadi handmade-nya tersebut. Kalau untuk motif tradisional Cirebon itu sebetulnya Megamendung, tapi karena Cirebon itu ada dari kebudayaan Cina yang masuk, kebudayaan Arab yang masuk, jadi banyak motif-motif Cirebon yang terpadu dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Dalam hal menghormati warisan adat, tradisi serta budaya leluhur, bukan hanya sebatas ucapan belaka, melainkan dengan membiasakan diri dalam sehari-hari memakai batik daerah kita sendiri sudah merupakan bagian kecil wujud dari menghormati dan melestarikan warisan leluhur kita.